Dalam sistem yang liberal, individu itu haknya harus dilindungi. Individu punya hak mutlak atas properti. Ini harus dilindungi oleh Asosiasi Perlindungan Timbal Balik, bukan dilindungi oleh negara. Karena kalau negara terlibat dalam pengelolaan properti, maka ini menimbulkan situasi chaos, dalam bahasanya adalah anarki. Jadi enak ya, kalau kita kasih contoh yang sekarang ini ya, di Indonesia ya. Nah itu loh, fenomena-fenomena sederhana bisa Anda teliti, bisa Anda kaji, misalnya gitu. Kenapa orang sewa bodyguard? Terus yang nganu utang itu siapa? Leasing, debt collector. Nah, ini fenomena-fenomena sosial. Tapi Anda bisa memahami ini, bisa menjelaskan keberadaan ini, ya, bodyguard, pengawal, ya pengawal pejabat tuh loh ya, ajudan, terus yang mobil cuing-cuing itu apa namanya, forrider. Tulisannya forrider itu gimana sih? Ya itu bahasa Belanda ya. Rider. Terus bahasa Belanda ya. Jadi apa namanya, apa sih itu? Patwal. Saya kasih contoh ya. Ini loh. Jadi di Indonesia atau di luar negeri itu sebenarnya bisa dijelaskan dengan hipnosis ini. Saya kasih contoh. Ada pejabat yang mau lewat, ya, jalanan macet. Kenapa? Ada sekian mobil, di sini ada pasti yang pertama itu ada provos ya, terus yang naik motor, terus yang naik mobil, terus barulah mobil pertama itu pejabat yang berani, mobil pejabat yang dikawal, ini pejabat X. Di belakang ada yang ngawal lagi. Apa artinya hal ini? Pengamanan ini apa sih artinya? Kalau kita pakai musik, ini adalah situasi keadilan yang sejati. Individu boleh tak pengawalan? Oh boleh, supaya dia nanti pas rapat bisnis tidak terganggu. Karena dia rapat bisnis loh ya, telat 1 menit bisa 1 miliar hilang, menguap. Ini adalah kebebasan. Dia mau sewa 10 forrider, dia mau sewa 100 polisi untuk ngawal supaya jalan sepi, nggak boleh diganggu. Haknya dia. Tapi kalau kita pakai bahasanya Rawls, nggak boleh gini. Ya, nggak boleh gini. Ya, nggak boleh pejabat dengan saya pakai pengawal karena saya mau rapat. Nggak boleh. Ya. Anda nanti kehilangan uang 100 miliar dalam 10 menit. Anda mengumpulkan uang 100 miliar untuk apa? Kalau tidak dipakai untuk dibagi-bagikan ke orang-orang yang mengalami ketidakberuntungan. Nggak boleh. Jadi ini haknya dia. Ini yang dibuat oleh si analogi yang dibayangkan oleh Robert Nozick. Jadi individu untuk melindungi kekayaannya dia, melindungi bisnisnya dia, melindungi propertinya dia, lakukan segala cara. Negara nggak usah ikut campur, gitu loh ya. Kalau negara ikut campur, yang terjadi adalah situasi chaos. Properti kita akan diambil, properti kita akan diakuisisi. Kalau dalam bahasanya Nozick, diakuisisi, diambil alih, gitu ya. Lalu diklaim menjadi milik negara. Kayak kita loh, di mana ada tambang di perumahan. Kalau itu menyangkut minyak, bumi, mineral, ya galian-galian silati harus dilaporkan ke negara. Tidak boleh dikelola sendiri. Ya, itu kalau si John. Tapi kalau musik, wah kelola sendiri aja. Beli mesin, beli alat, kelola sendiri. Gak usah dibagi-bagi kepada rakyat. Ya. Maksudnya dibagi pada orang lain, karena itu menyalahi kebebasan individu. Karena individu itu dari lahir mempunyai hak yang sama. Ekstrimnya si Nozick ini,
Setiap orang kan sudah dilahirkan dengan hak masing-masing. Nggak mungkin ada pelanggaran hak, gitu loh. Jadi ini benar-benar sangat liberal, ya. Liberal dan pahamnya adalah libertarian. Menjunjung tinggi individualis karena asumsinya setiap orang yang lahir itu sudah memiliki kebebasan. Kita lahir dengan kebebasan. Kebebasan itu bukan hasil rampasan, gitu loh, ya. Memang ekstrim musik ini. Kenapa ekstrim ya? Karena si Ron itu terlalu muluk ya, terlalu utopis sebenarnya ketika membangun konsep keadilan distributifnya. Terus saya kasih contoh lagi, bodyguard penting. Oh penting, ya sampai satu rumah itu kadang ada satpamnya 10 orang untuk melindungi apa? Nah, dalam bahasa si Nosik properti. Tapi kalau kita lihat si bodyguard di rumah-rumah orang kaya, cukong-cukong pengusaha-pengusaha besar di dunia itu, kehadiran bodyguard ini menurut Nosik nggak boleh ada bodyguard, ya, karena sudah diserahkan kepada state. Jadi kalau si Rolls itu pokoknya semua diserahkan kepada negara, dan kita tidak bisa mengklaim sebagai yang mempunyai properti itu, ya. Kan memang asumsinya sudah beda, gitu ya. Kalau si John Rawls itu bilang dalam keadaan alamiah, ya, dalam keadaan alamiah itu situasinya orang liar. Nah karena liar tidak mungkin ada keadilan. Caranya kita harus melupakan semua asal-usul kita. Ya, the field of ignore. Kita harus tutup rapat-rapat identitas kita. Meskipun kita adalah keturunan raja, tapi dalam keadaan alamiah kita tutup identitas kita. Kita sama semua posisinya. Gitu ya. Kebebasan itu penting sebagai modal dasar untuk mewujudkan keadilan. Kebebasan itu apa? Ya, di kebebasan ini, ya the field of ignorance, semua orang harus menempatkan diri dalam posisi yang awal, yang asli. Ya, posisi asli itu yang bisa menjamin terwujudnya keadilan sosial. Tapi kalau bagi Nosik, enggak. Kita dari lahir sudah punya hak yang sama. Saya dari lahir jadi orang kaya. Tidak boleh kekayaan saya digugat. Nah, kata Nosik itu. Oh, saya kaya tidak mengganggu orang lain. Saya kaya tidak merampas orang lain. Saya kaya bukan hasil rampokan barang dari orang lain. Itu loh. Jadi Nosik. Ya. Jangan sekali-sekali mengadu persoalan kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan kepada negara. Tapi panggillah institusi asosiasi perlindungan ini. Ya. Di setiap daerah, di setiap wilayah, ya karena dia juga berada di Amerika waktu penelitiannya, panggil ini, hubungi ini, call center misalnya 121, gitu. Panggil ini. Ini ada negara yang mencoba merampas hak saya, panggil ini, dia yang menyelesaikan. Dia akan memberikan penjelasan kepada negara, itu tanahnya si X, kenapa mau kamu ambil alih? Nah, gitu ya ceritanya ya. Jadi sebenarnya teori Nosik ini adalah teori yang utopis. Karena sebenarnya kita tidak bisa membiarkan negara dalam peranannya yang minimal itu sangat tidak mungkin. Kedua, kalau kita ingin mendapatkan perlindungan, tidak mungkin negara itu tidak dilibatkan. Ya, ini poinnya. Sampai di sini yang mau bertanya. Jadi orang-orang kaya itu kenapa mau melihara bodyguard? Karena untuk melindungi properti supaya tidak diganggu oleh individu yang lain. Jadi ada pengawalnya. Fenomenanya sosial, tapi bisa dijelaskan dengan perspektif Nosik. Ya, itu semua Pak. Ya kalau kita lihatnya dengan perspektif keadilan, ya orang-orang kaya punya bodyguard, punya pengawal pribadi, ya. Lalu kemana-mana naik helikopter, kata Nosik. Nggak apa-apa, lakukan itu. Kok saya beli helikopter nggak pakai uangmu gitu loh, ya, paham ya? Jadi itu yang menarik dari kajiannya si Nosik. Sampai di sini ada pertanyaan?